Litosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu litos yang berarti batuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Litosfer bumi terdiri atas beberapa lempeng keras. Lempeng ini bergeser dan bergerak di atas lapisan yang lebih lunak yang disebut astenosfer. Tebal kulit bumi ternyata juga tidak merata loh, di mana kulit bumi di bagian benua atau dataran lebih tebal daripada kulit bumi yang berada di bawah samudera. Berikut adalah struktur lapisan-lapisan bumi. Ini adalah gambaran lapisan-lapisan yang ada di bumi. Terdiri dari apa saja sih lapisan-lapisan bumi itu? Secara garis besar, lapisan-lapisan bumi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada barisfer atau core atau juga yang disebut dengan inti bumi. Barisfer terbagi lagi menjadi 2, yaitu inner core atau inti bumi dalam dan outer core atau inti bumi luar. Lapisan yang kedua adalah astenosfer atau biasa disebut mantel bumi atau selubung bumi. Dan lapisan yang ketiga yang paling tipis yaitu litosfer atau crust atau kerak bumi. Mari kita bahas satu persatu lapisan-lapisan bumi. Lapisan barisfer. Lapisan ini disebut lapisan inti bumi dan merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nikel dan besi. Lapisan barisfer memiliki jari-jari sebesar 3.470 km dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km di bawah permukaan bumi. Lapisan astenosfer atau lapisan perantara. Lapisan ini terdapat di atas lapisan barisfer dengan tebal 1.700 km. Berat jenis rata-ratanya yaitu 5 gram per cm kubik. Lapisan perantara ini merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Lapisan litosfer. Lapisan litosfer terletak di atas lapisan perantara dengan ketebalan 1.200 km dan berat jenisnya rata-rata 2,8 gram per cm kubik. Lapisan litosfer terdiri atas 2 bagian, yaitu lapisan sial atau lapisan kerak bumi dan lapisan sima. Lapisan sial atau lapisan kerak bumi. Lapisan ini tersusun atas unsur silikon dan aluminium. Pada lapisan sial terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan ini bersifat padat, kaku, dengan ketebalan rata-rata 35 km. Lapisan sial atau lapisan kerak terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua.
Kerak benua ini memiliki ciri-ciri yaitu bersifat benda padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atas dan batuan beku basalt pada bagian bawah. Ketebalannya dimulai dari 20 km di daratan dan bisa mencapai 70 km di pegunungan tinggi. Dan densitas kerak benua adalah 2,6 gram per cm kubik. Kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri atas endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun atas batuan beku gabbro dan peridotit. Kepadatan dari kerak samudra sekitar 3,0 gram per cm kubik. Lapisan sima. Lapisan ini tersusun oleh unsur-unsur silikon dan magnesium. Lapisan sima mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Lapisan sima bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Macam-macam batuan. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan jenis ini terbentuk karena magma pijar yang mendingin menjadi padat. Ada 3 contoh batuan beku. Yang pertama, batuan tubir atau batu beku dalam. Contohnya adalah granit. Kemudian yang kedua, ada batuan leleran atau batu beku luar, contohnya adalah batu apung. Dan yang ketiga, ada batuan korok atau batu beku gang, contohnya bahan amorf dan granit fosfir. Batuan yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen terjadi bila batuan beku lapuk, maka bagian-bagiannya yang lepas kemudian diangkut oleh air, angin, atau es dan diendapkan di tempat lain. Batuan yang mengendap ini disebut batuan sedimen. Batuan sedimen berdasarkan perantaranya terbagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen aeris atau aeolis, contohnya ada tanah los, tanah tuf, dan tanah pasir di gurun. Kemudian ada batuan sedimen glasial, contohnya adalah batuan moraine. Dan yang ketiga ada batuan sedimen aquatis, contohnya ada breksi, konglomerat, dan batu pasir. Dan berdasarkan pengendapannya, batuan sedimen terbagi menjadi batuan sedimen lacustre, contohnya adalah tanah liat danau. Kemudian batuan sedimen kontinental, contohnya adalah tanah gurun pasir. Dan batuan sedimen marin, contohnya adalah lumpur biru di pantai. Dan yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan yang dahsyat, asalnya dari batuan beku atau batuan sedimen. Adapun macam-macam batuan metamorf antara lain, yang pertama, batuan metamorf yang terbentuk karena suhu yang tinggi. Contohnya adalah marmer dari batu kapur dan antrasit dari batu bara. Yang kedua, batuan metamorf yang terbentuk karena tekanan yang tinggi. Contohnya adalah batu pasir dari pasir. Dan yang ketiga, batuan metamorf yang terbentuk karena tekanan dan suhu yang tinggi. Contohnya ada batu asbak, sheet, dan shell.